pertarungan Adelman dan Fen juga semakin memanas karena telah bergabung dengan Venti. Kini Adelman memiliki bentuk fisik yaitu pria muda berambut hitam dan mengenakan pakaian berwarna hitam. Meskipun energi Adelman telah meningkat pesat, namun perbedaan kekuatan di antara Adelman dan Fen terlalu mencolok. Karena kekuatan Fen sendiri bisa dibilang setara dengan True Dragon, kini yang Adelman lakukan hanyalah mengulur waktu dengan tujuan melelahkan musuh. Di satu sisi, Ruminas tiba-tiba merasakan nostalgia saat melihat Xion. Penampilan Xion mengingatkan Ruminas tentang pahlawan Chloe yang telah menyelamatkannya di masa lalu. Sedangkan kini keadaan Xion sangat mengkhawatirkan. Darah mengalir keluar dari kepalanya tiada henti. Di situ, Xion terus-menerus menyerang Darkruel, tapi tidak ada satupun serangannya yang dapat menyentuh Darkruel. Yang ada, setelah Xion menyerang Darkruel, Xion malah terluka parah karena serangan balik dari Darkruel. Dengan OP-nya yang menari-nari, Xion terus bangkit meskipun berkali-kali Xion ditumbangkan. Melihat hal itu, ketiga anak Darkruel menjadi nggak tega melihat keadaan Xion. Bahkan para putra Darkruel yang awalnya gugup melawan papanya, sekarang tekad mereka sudah bulat untuk melawan Papa Darkruel. Mereka bertiga pun berdiri di depan Xion dan langsung menerjang Papa Darkruel. Tapi dengan mudah, ketiganya langsung tepar. Hanya karena satu serangan dari Papa Darkruel, ketiga anak Darkruel terluka cukup serius. Bahkan mereka tidak sanggup untuk berdiri di depan kekuatan Papa Darkruel yang seperti monster. Tatapan putus asa terlihat dari ketiganya. Yari. Situasi di Ruberion semakin memanas. Ruminas yakin jika dia nggak akan memenangkan pertempuran ini. Tiba-tiba, Seven Celestial Sage mengatakan jika portal untuk melarikan diri sudah siap. Namun di situ Ruminas bimbang. Dalam benak Ruminas terus berpikir, apakah aku harus lari dan meninggalkan mereka semua? Apakah itu pilihan yang tepat? Ruminas ragu, karena jika dia melarikan diri, Xion tidak mungkin bisa berdiri dan bertarung melawan Darkruel lagi. Bahkan Xion bisa terbunuh dalam perang kali ini. Karena dari tadi Pak, Ruminas selalu mensupport Xion dari belakang. Makanya luka-luka di tubuh Xion bisa pulih dengan cepat. Dengan memikirkan matang-matang, Ruminas meyakinkan dirinya sendiri. Lari seperti pengecut. Apakah hal seperti itu pantas untukku yang merupakan salah satu Demon Lord Octagram? Tidak, aku akan tetap di sini meskipun nyawaku taruhannya. Tanpa sadar, senyuman Ruminas mulai tumbuh di tengah keputusasaan perang ini. Entah itu senyuman kebanggaan ataupun senyuman putus asa. Yang pasti Ruminas bertekad untuk tetap di sini menghadapi Darkruel. Melihat hal itu, Seven Celestial Sage berubah pikiran untuk kabur. Semangat Ruminas juga tumbuh di hati mereka. Seven Celestial Sage bertekad nggak akan kabur dan akan melindungi Ruminas sampai mati. Ruminas hanya bisa tertawa. Kalian memang bodoh. Kalau begitu, cepat perkuat penghalang. Seven Celestial Sage pun langsung memperkuat penghalang suci. Karena kegigihan Xion yang tidak pernah menyerah, Ruminas yakin jika dia mampu dan bisa bertahan, maka masih ada kemungkinan Rimuru akan memberikan lebih banyak bantuan. Saat mengetahui pemikiran Ruminas itu, sontak saja Seven Celestial Sage masih ragu tentang hal itu. Mereka tidak terlalu mempercayai Rimuru. Namun Ruminas dengan keras kepala masih tetap percaya jika Rimuru nggak akan tinggal diam saat melihat medan tempur di Ruberion ini. Hal yang membuat Ruminas begitu percaya adalah karena di depannya ada seseorang yang selalu berdiri, rela mengorbankan nyawanya demi mereka semua. Siapa lagi kalau bukan Xion? Melihat tekad Ruminas yang sudah bulat, Seven Celestial Sage pun membungkukkan badannya bersama-sama di depan Ruminas sambil mengatakan, kalau begitu, semoga beruntung putri. Setelah mengatakan itu, Seven Celestial Sage itu pun pergi dan fokus ke medan pertempuran. Sedangkan Ruminas tetap fokus untuk mensupport Xion dari belakang. Sementara Darkruel di situ tetap mengajar Xion habis-habisan hingga Xion tak mampu untuk berdiri lagi. Melihat musuhnya yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Darkruel pun mulai melirik Ruminas. Darkruel perlahan mulai berjalan menuju Ruminas. Di sisi lain, Ruminas juga sudah mempersiapkan diri untuk serangan Darkruel selanjutnya. Sempat terbesit lagi dalam benak Ruminas, apakah ini akhir hidupku? Dalam keputusasaan itu, tiba-tiba Ruminas kepikiran Veldora. Dan tanpa sadar, Ruminas tersenyum. Tapi Darkruel tidak peduli. Dan seketika, Darkruel langsung melancarkan tinjunya kepada Ruminas. Sedangkan Ruminas sendiri cuma bisa pasrah menerima tinju Darkruel. Namun sebelum tinju Darkruel mengenai Ruminas, seketika waktu berhenti karena ulah Verzad. Anehnya meskipun waktu berhenti, tinju Darkruel tetap melaju tanpa sedikit pun terhenti.
Yang mengejutkan di sana adalah tiba-tiba datang Veldora menangkis tinju The Cruel itu. Wahahaha, aku telah tiba di sini untuk membantu kalian semua. Sejenak Ruminas mendengar tawa berisik Veldora, tapi di situ tubuh Ruminas tidak bisa bergerak dan mulutnya juga tidak bisa bicara karena waktu telah terhenti. Hanya Veldora, The Cruel, dan Sion yang masih bisa bergerak di situ. Sejenak situasi tegang di sana sedikit mereda. Dalam lubuk hati terdalam Ruminas, dia merasa jika kehadiran Veldora membuatnya sedikit tenang. Kini yang hanya bisa dilakukan Ruminas adalah menguping dan mendengarkan obrolan antara The Cruel dan Veldora. Di situ Veldora meminta The Cruel untuk ikut dalam sandiwaranya, yaitu saat dunia sudah bergerak lagi, maka The Cruel harus meninju Ruminas lagi, dan Veldora akan datang secara tiba-tiba lagi untuk menghentikan serangan The Cruel. Bagi Veldora, rencana ini bisa membuatnya tampak keren di mata Ruminas. Veldora juga mengungkapkan kepada The Cruel, jika Ruminas hingga detik ini masih membencinya, maka dengan sandiwara menjadi pahlawan seperti ini, Veldora berharap bisa membuat Ruminas merasa berhutang budi padanya, sehingga Ruminas nantinya melupakan semua kesalahan Veldora di masa lalu. Mendengar hal itu, sontak saja Ruminas emosi. Andaikan saja dia bisa bergerak, mungkin Ruminas sudah menendang bokong Veldora. Di situ Veldora tidak tahu jika Ruminas bisa mendengar ucapannya. Makanya Veldora nggak takut untuk belak-belakan aja di situ. Namun sebelum The Cruel menjawab apakah dia mau melakukan sandiwara itu atau enggak, hal yang mengejutkan terjadi di situ. Dengan mata merah, tubuh penuh luka, Sion mulai berdiri lagi dengan bantuan pedangnya untuk menahan tubuhnya. Sontak saja hal itu membuat Veldora dan The Cruel terkejut. Ya gini aja pak, setingkat Demon Lord Ruminas saja nggak bisa gerak. Lah ini Sion bisa gerak, bisa disimpulkan sendiri. Apakah Sion lebih kuat dari Ruminas? Karena yang kita ketahui, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bergerak di dunia yang telah terhenti ini. Di situ, Sion meminta Veldora agar menyerahkan The Cruel padanya. Sion gak mau menyerahkan tanggung jawab melawan The Cruel kepada orang lain. Melihat kegigihan Sion itu, Veldora pun setuju dengan permintaan Sion. Veldora berkata, kalau begitu, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Jadi, berjuanglah dengan baik. Veldora pun menyentuh tubuh Sion, dan seketika energi mengalir pada tubuh Sion. Bahkan luka tubuh Sion seketika sembuh. Yang anehnya lagi, pakaian Sion yang sudah compang-camping seketika menjadi baru lagi. Di satu sisi juga, Sion memperoleh skill Ultimate Tirani Lord Susanoo. Karena merasa banyak energi meluap-luap dalam dirinya, membuat Sion dengan pedenya melangkah maju menuju The Cruel. Sion pun berkata, maaf membuatmu menunggu The Cruel. The Cruel pun menjawab, kalau begitu, mari kita mulai lagi pertarungan ini. Pertarungan antara Sion dan The Cruel pun akhirnya dimulai kembali. Tanpa banyak bacot, Sion langsung menyerang The Cruel dengan pedangnya. The Cruel pun mengeraskan kedua tangannya dan langsung menerima serangan Sion. Baru kali ini, serangan Sion membuat The Cruel agak kewalahan. Dengan mendejakkan lidahnya, The Cruel mendorong kembali katana Sion. Keduanya terus bertukar pukulan dan tebasan. Meskipun The Cruel tidak memiliki skill ultimate sendiri, namun keberadaannya saja bisa disebut ultimate itu sendiri. The Cruel juga bisa dianggap sebagai makhluk yang kekuatannya hampir setara untuk melawan True Dragon. Tinjunya itu sendiri dapat menyebabkan kehancuran yang dapat mengganggu bumi dan atmosfernya. Tapi sayangnya, kekuatan spesial itu tidak ada artinya di dunia yang telah berhenti ini. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba dalam kepala Sion dia mendengar suara Veldora berkata, Sion, aku tidak tahu berapa lama Velzat Oneson menghentikan waktu. Tapi yang ku ketahui, kesempatanmu untuk mengalahkan The Cruel hanyalah saat ini. Karena saat waktu dunia mulai bergerak lagi, kekuatan The Cruel akan kembali seperti semula. Sion pun menjawab, Arigato Veldora sama. Meskipun Sion mengucapkan terima kasih, tapi sebenarnya dia tidak mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Veldora. Walaupun The Cruel mulai melemah karena waktu yang telah terhenti ini, The Cruel masih bisa menahan semua tebasan Sion dengan tangan kosongnya. Mungkin sejenak waktu dunia terhenti, Sion bisa seimbang melawan The Cruel. Tapi beda lagi ceritanya jika waktu dunia kembali bergerak. Gak lama waktu kembali berputar. Kini The Cruel menjadi yakin akan kemenangannya. Tanpa banyak bacot, The Cruel melepaskan serangan besar-besaran menuju Sion. Sion juga gak mau kalah. Mereka pun jual beli pukulan dan tebasan. Semakin lama pertarungan itu berlangsung, Sion menyadari jika dia gak akan sanggup dengan semua rentetan serangan The Cruel. Sion pun mengambil keputusan besar dengan membuang semua pertahanannya dan fokus pada serangan. Sion pun sekuat tenaga mengayunkan pedangnya.
Di satu sisi juga, Dagruel pun mengelurkan tangan kirinya dengan niat mengadu tangan kirinya dengan tebasan Xion. Tapi tepat saat pedang Xion dan pukulan Dagruel bertemu, tiba-tiba pedang Xion hilang dari pandangan Dagruel. Seketika itu juga, Dagruel merasakan sensasi rasa sakit terbakar hingga mencapai otaknya. Untuk pertama kalinya, serangan Xion membuat lutut Dagruel menyentuh tanah. Di satu sisi, karena melakukan serangan itu juga, Xion menerima luka yang serius dari serangan mengerikan Dagruel. Kini nafas Xion mulai naik turun tidak beraturan dengan cepatnya, karena dahsyatnya Sakaratul Maut. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil, pamit, bye-bye.